Dan adik-adik yang ada semua kita pada hari ini semua dalam keadaan baik. Berapa banyak dalam keadaan baik-baik saja? Coba angkat tangan yang dalam keadaan baik-baik saja. Boleh bilang kiri kananmu, cari 5 orang, katakan aku dalam keadaan baik-baik saja. Keluar dari tempat dudukmu dan katakan aku dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Puji Tuhan, supaya lebih dekat saya turun apa yang namanya ciptaan baru. Sama, born again, hidup baru. Saudara yang kekasih Tuhan, saudara tidak akan melihat Tuhan. Karena untuk melihat Tuhan, saudara akan masuk dalam ciptaan baru itu. Saudara harus diregister. Ada amin? Saudara harus diperbaharui. Ada amin? Karena begini, bicara mati itu tidak perlu tunggu tua. Yang setuju katakan amin. Bicara mati tidak perlu tunggu sakit, Pak. Bicara mati tidak perlu saudara yang kesal Tuhan nanti tunggu tua. Kapan saja bisa terjadi. Kapan saja bisa terjadi. Karena bicara maut itu hanya selangkah di depan saya dan saudara. Bicara maut itu, hidup kita ini seperti uap. Hari ini ada, sebentar bisa lenyap. Makanya kalau supaya kita ada tempat, saudara harus menjadi ciptaan baru. Jangan bilang, oh masih muda. Ingat baik, bicara mati tidak perlu tunggu sakit. Bicara mati tidak perlu tunggu tua. Kapan saja bisa terjadi. Makanya saudara, tema ini luar biasa. Tema ini luar biasa. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka bersama-sama dulu. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, boleh keluarkan 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang sudah berjumpa dengan Tuhan, tolong angkat tangan. Yang lain berjumpa dengan siapa? Yang berjumpa dengan Tuhan, yang sudah berjumpa. Bicara berjumpa dengan Tuhan ini bukan face to face. Oke, tapi sudah mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Yang lain takut angkat tangan. Yang lain angkat tangan setengah tiang. Itu kalau bendera berarti ada kematian setengah tiang. Yang lain berani loh angkat tangan tinggi. Bahwa mereka, kita ini saudara harus berjumpa dengan Tuhan supaya mengalami ciptaan baru. Supaya saudara mengalami ciptaan baru, born again. Nah, perhatikan, setiap orang berjumpa dengan Tuhan mengalami perubahan. Ada amin? Murid-murid Yesus dari nelayan berjumpa dengan Tuhan mengalami perubahan. Kenapa? Dari nelayan berjumpa dengan Tuhan menjadi penjala manusia. Sakeus ini tukang pajak. Berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Apa yang dia ambil sama orang, dia kembalikan semuanya. Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan harus mengalami perubahan. Sekali lagi saya mau bilang, bicara mati, Tuhan datang ada 2 hal. Tuhan datang 2 hal, Pak, adik-adikku yang kekasih. Yang pertama, hari Maranatha, dia datang di awan-awan. Oke, puji Tuhan, saudara, dia datang di awan-awan, kita bisa lihat. Oke, tapi yang kedua, dia datang secara pribadi. Ready or not, Jesus is coming. Saudara percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka,
Tuhan Yesus pasti datang. Nah, Tuhan Yesus juga datang ini, saudara jangan salah kaprah. Ada orang bilang, waktu kecil guru sekolah minggu bilang Tuhan Yesus mau datang, tapi Tuhan Yesus telah datang. Waktu remaja diajarkan di ibadah pemuda remaja, Tuhan Yesus mau datang, tapi sampai di remaja begini Tuhan Yesus telah datang. Yang ketiga, sudah nikah, Tuhan Yesus juga telah datang. Sudah punya anak, Tuhan Yesus juga datang. Sampai saudara yang kekasih Tuhan sudah tua, Tuhan Yesus tidak datang. Saudara lupa, Tuhan Yesus itu datang secara pribadi. Yang pertama, dia datang di atas awan-awan. Yang kedua, dia datang secara kematian. Itu kedatangan Tuhan secara pribadi. Berbahagialah engkau, saudara yang kekasih Tuhan. Teman saya Joshua kenal, itu kakak Joshua itu yang tadi jadi pendeta. Itu kakak bimbingannya dari Jakarta pergi ke Manado. Pagi-pagi habis sarapan langsung berdiri dan langsung jatuh dan mati. Masih muda. Puji Tuhan, kalau Tuhan Yesus datang, saudara lagi menyembah Tuhan. Holy, holy are you Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Tiba-tiba saudara jatuh dan mati. Saudara buka mata, yang sambut pasukan bala tentara malaikat. Welcome to heaven. Selamat datang di sorga. Yang celaka ini saudara, yang kesam Tuhan, kalau saudara tidak hidup dalam ciptaan baru, dusta jalan terus seperti tadi, bersinah jalan terus, mabuk jalan terus. Mabuk pakai lagu rohani, bersyukurlah. Tiba-tiba saudara nyanyi lagu rohani, jatuh, pak. Waktu jatuh, kepalanya kejedot di batu, pak, mati mendadak. Waktu mati mendadak, pendeta datang di acara penghiburan. Janganlah gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku banyaklah tempat. Pak pendeta, kau tanya dulu, dia mati model apa? Jangan sembarang bilang pulang ke rumah Bapak. Kalau dia mati mabuk, neraka. Dia mati main judi, neraka. Dia mati sentam merokok keselok, mati, neraka. Saya tidak singgung, tapi sindir. Kita ini sudah datang jauh-jauh. Ada amin. Sudah datang jauh-jauh, saudara. Panitia berjuang, saudara. Berjuang panitia. Cari dana untuk supaya saya datang. Nah, saya datang, saudara yang kesam Tuhan nggak mau datang yang hai kamu letih yang lesu-lesu datanglah kepada aku ndak, atau menyanyi lagu Jawa. Hai anak-anak muda dan belia yang diberkati dijaga Allah Bapa. Tahu lama. Yang ku kasih, yang ku tegur dan ku ajar. Kalau boleh tendang. Supaya saya dan saudara ini kita bersama-sama ada di heaven. Ada amin. Ada amin. Saudara, kalau saudara hari ini saat ini ada, berarti ini semua karena anugerah Tuhan. Hidup ini saudara, hidup ini perhatikan baik, adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan. Hidup ini saudara, kalau saudara baca Ulangan 30, Ulangan 30 ayat, Ulangan 30 ayat 15. Coba satu orang tolong bacakan. Ulangan 30 ayat 15, keluarkan di RCD. Ulangan 30 ayat 15. Siapa tolong bisa bacakan? Oke, ya. Demikianlah firman Tuhan, perhatikan baik. Ingatlah. Nah, pakai ini aja. Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu
Oke. Perhatikan baik adik-adik yang kasih. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Berarti hari ini, bukan besok, bukan lusa. Oke, perhatikan. Yang pertama, kehidupan. Yang kedua apa? Keberuntungan. Yang ketiga apa? Kematian. Dan yang keempat, kecelakaan. Setiap hari kita akan berjumpa dengan 4 hal. Yang pertama hidup, yang kedua beruntung, yang ketiga kematian, dan yang keempat kecelakaan. Oke. Tadi pagi saudara bangun, berarti saudara ada di kategori kehidupan. Oke. Yang hidup angkat tangan. Yang angkat tangan, yang tidak angkat tangan calon, saya tidak tahu. Yang hidup angkat tangan. Ada amin. Kalau yang tidak angkat tangan berarti sudah meminta innalillahi wa inna rajiun. Ya kan? Oke. Berarti saudara ada di fase yang pertama, hidup. Oke. Tadi prepare. Hidup tadi bangun. Prepare kerja. Yang kerja siang, oke, kerja. Dan malam ini saudara datang beribadah. Firman Tuhan bilang, dalam pertemuan ibadah mendatangkan keuntungan. Berarti saudara di level ya kedua. Coba angkat tangan orang yang beruntung. Hari ini engkau bukan kebetulan, engkau orang-orang yang beruntung. Bilang kiri kanan, saya beruntung. Ada amin. Karena saya beribadah, saya beruntung. Oke. Nah, bicara kematian dan celaka, itu rahasia. Sebentar kita masih mau pulang, jalan kaki, naik motor, naik mobil. Bicara celaka ini bicara celaka ini rahasia. Bicara celaka rahasia, bicara mati rahasia. Kita masih mau pulang dan sebentar masih mau tidur. Apakah besok mau bangun atau tidak? Makanya saya mau bilang hari ini, jangan backing diri, jangan overacting. Kalau saudara masih diberikan kesempatan beribadah, mari kita beribadah. Sebelum kamu diibadahkan, mari kita beribadah sebelum kamu diibadahkan dan dinyanyikan. Kalau kita sudah diibadahkan, mau ngapain lagi? Udah dalam peti, saudara nggak bisa nyanyi. Makanya hari ini saudara beribadah, bernyanyi. Karena ada satu saat saudara nggak bisa nyanyi, saudara sudah dinyanyikan, sudah dalam peti, saudara sudah tahu kurang. Tenanglah kini hati. Mau bikin apa ente? Makanya saudara jangan bilang, oh masih muda. Bicara mati tidak tunggu tua, kapan aja bisa terjadi. Nah, bagaimana supaya engkau tetap hidup dan beruntung? Supaya engkau hidup dan beruntung, coba kita lihat ayat 16. Coba lihat ayat 16 supaya kita tetap hidup dan beruntung. Ayat 16. Ulangan 30 ayat 15 16 sekarang. Mana pemain keyboard? Boleh nggak pemain keyboard? Pemain keyboard saja. Coba baca ayat 16. Coba baca. Iya ini nih. Coba kita baca sama-sama ya ayat 16. 1 2 3. Pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup. Nah, kita kembali ke ayat 15. Kita harus mengasihi Tuhan, memegang perintahnya supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Bertambah banyak berarti beruntung. Dan diberkati oleh Tuhan Allahmu ke negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saya percaya berarti engkau masih diizinkan Tuhan masuk 2023 nanti. Ada amin. Kita akan masuk tahun 2023 nanti. Ada amin. Yang mau masuk 2023 nanti sampai seterusnya angkat tangan. Yang nggak angkat tangan cuma berhenti tanggal 31 Desember nanti. Saudara yang kekasih Tuhan, kita perlu yakin. Ada amin, percaya. Saya tetap hidup, makanya saya harus mengasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang, supaya engkau hidup, engkau harus menjadi ciptaan
ciptaan baru. Nah, orang yang mengalami ciptaan baru, yang pertama bilang, garis bawahi, mengasihi Tuhan. Boleh kita nyanyi sama-sama? Tolong main C. Aku mengasihi. Mantap toh? Oh, keren banget. Terus lanjut. Aku ya. Ya, amin. Nah, yang jadi masalah di rapnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau yang pertama baguslah, berani. Aku tapi yang kedua ini Pak, ku renungkan firman-Mu siang. Orang yang mengalami ciptaan baru berarti dia adalah orang dalam Mazmur 1 ayat 1-2 yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Makanya kalau engkau nyanyi, aku mengasihi, mantap, tapi yang kurenungkan ini bahaya. Benarkah engkau merenungkan? Kurenungkan. Makanya saya mau tanya, lebih banyak mana? Main HP atau baca Alkitab? Jujur. Boleh jujur? Supaya dosanya tidak jadi dua, cuma tetap satu. Jujur deh. Main HP, baca Alkitab, atau main game Mobile Legend? Mana lebih banyak? Suami itu istri. Dan Daud mengalami dosa, ada dua hal, berzinah dan membunuh. Dia punya membunuh saudara dalam Tuhan. Betul-betul direncanakan. Seperti Mr. Sambo merencanakan saudara dalam Tuhan. Nah, saudara yang kekasih Tuhan. Tapi perhatikan, kenapa Tuhan sayang Daud? Kenapa Tuhan suka dengan Daud? Karena Daud, saudara, waktu dia jatuh, dia nggak nyanyi, aku terjatuh dan terjatuh, jatuh lagi. Karena Daud mengenal Tuhan dengan benar. Dia mengenal, memahami Tuhan. Makanya saudara, Tuhan ampuni dia, karena dia senang menyembah Tuhan, memuji. Udah bersinah, udah najis, udah cabul, nggak mau menyembah Tuhan lagi. Ente mau kemana? Mari kita banyak menyembah Tuhan. Saudara mau masuk surga? Yang mau masuk surga tolong angkat tangan. Di surga cuma ada pujian penyembahan. Jadi kalau tidak tahu memuji dan menyembah, turun lagi ke level. Di surga nanti tugas saya dan saudara hanya holy, holy. Kalau tidak tahu menyembah Tuhan, pulang. Saudara yang kekasih Tuhan, makanya saya mau katakan, mari orang yang mengalami Tuhan, dia adalah orang yang menyembah Tuhan, orang yang memuji Tuhan, yang menggoncangkan hati Tuhan. Ada amin. Goncangkan hati Tuhan, saudara, sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Malaikat tidak layak panggil Tuhan itu Bapa, tapi saya dan saudara dilayakkan Tuhan panggil Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kita layak panggil Bapa karena engkau serupa segambar Tuhan. Malaikat tidak serupa segambar Tuhan. Malaikat waktu kudus. Makanya waktu malaikat salah, Tuhan buang. Tapi waktu saya dan saudara salah, Tuhan tidak buang. Karena saudara dan saya serupa segambar Tuhan. Jadi waktu saya dan saudara salah, Tuhan cari. Karena saudara serupa segambar Tuhan.
Karena saudara serupa. Makanya jangan bikin rusak gambar Tuhan. Boleh bilang kiri kanan, jangan bikin rusak gambar Tuhan. Ada amin. Jangan bikin rusak gambar Tuhan. Jangan bikin rusak itu kerongkonganmu. Karena terlalu banyak merokok, waktu batuk-batuk, kenapa dek? Rencana Tuhan. Kok merokok, kok bilang rencana Tuhan? Ini ajaran dari mana? Hong Kong. Saudara, oh ini rencana Tuhan. Waktu dulu, waktu disuruh-suruh memuji Tuhan, nggak mau. Saudara masih ganteng, masih cantik, masih kuat, mari kita memuji Tuhan. Sama seperti Daud, memuji Tuhan. Jangan tunggu, saudara sudah sakit-sakit penyakit, saudara sudah stroke, baru datang sama Tuhan. Udah stroke, bilang begini, indah rencanamu Tuhan. Teng teng. Kenapa ini dek? Rencana Tuhan. Masa begini-begini rencana Tuhan? Nggak ada cerita ini begini rencana Tuhan. Itu salah sendiri. Kan Tuhan bilang, main F. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Perhatikan baik. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku. Jadi Tuhan tidak pernah rancangkan kolesterol. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah rancangkan sakit penyakit. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah rancangkan celaka. Yang setuju katakan amin. Bagaimana ente tidak mau celaka? Waktu saudara berdoa naik motor, dia minta sama Tuhan, Tuhan kirim aku malaikatmu. Tuhan kirim malaikat. Waktu di jalan ada kecepatan, malaikat kan dikirim. Tuhan punya aturan. Waktu kecepatan 60, engkau lari 70. Jadi itu malaikat ketinggalan. Waktu malaikat ketinggalan, kamu celaka. Setelah celaka, saudara bilang, Tuhan, saya minta malaikat, kenapa saya celaka? Tuhan bilang, itu betul. Waktu saya kirim malaikat, tapi malaikat yang saya kirim itu taat. Waktu ada kecepatan lari 50, ya lari 50. Tapi ente lari 60, malaikat tertinggal. Mau bilang siapa salah? Jangan bilang semua ini rencana Tuhan. Nggak ada. Rencana Tuhan itu indah dan baik semuanya. Rencana Tuhan punya masa depan yang penuh harapan. Ada amin? Kalau engkau gagal, jangan bilang ini rencana Tuhan. Pakai lagu lama. Aku gagal kali ini. Itu salahmu sendiri. Tuhan tidak pernah buat engkau gagal. Bilang kiri kanan, Tuhan tidak pernah rancangkan kegagalan. Tuhan tidak pernah rancangkan kemiskinan. Tuhan tidak pernah rancangkan masa depan yang suram. Tapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan itu. Makanya supaya rancangan damai sejahtera terjadi bagimu, harus the new creation menjadi ciptaan baru. Saudara mau mengalami ciptaan baru? Kok aminnya cuma 1-2 orang? Yang mau mengalami ciptaan baru, tolong angkat tangan. Malam ini kita mau buat rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Ada lagu lama bilang begini, tolong main F. Bila ku renungkan diriku ini, perhatikan, entah apa
jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Perhatikan baik-baik kata ini. Akan kemana arah langkah ini? Coba perhatikan. Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Mari katakan, tanpa Kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Kalau bukan Tuhan, ente sudah masuk jurang semua. Ada amin? Makanya jangan overacting, jangan bikin diri. Kalau saat ini diberikan kesempatan, ayo cari Tuhan, born again, ciptaan baru. Jangan bilang nanti sebentar malam mati. Makanya kita perlu cari Tuhan. Yang mau cari Tuhan angkat tangan. Yang nyanda enggak apa-apa. Yang mau hidup baru angkat tangan. Coba yang mau hidup baru. Nggak rugi loh Pak. Hidup baru kita akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Coba yang mau mengalami hidup baru tolong angkat tangan. Yang angkat tangan boleh bangkit berdiri. Yang angkat tangan saja bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Yang angkat tangan, coba yang angkat tangan. Yang dengan rendah hati kita maju ke depan. Boleh maju ke depan? Yang angkat tangan maju ke depan. Nggak usah, saya mau mendoakan engkau supaya engkau mengalami Tuhan, mengalami keselamatan, mengalami kemuliaan, mengalami the new